selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa di kelas seni budaya bersama saya, Miss D. Yau, 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 yau. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Oke, hari ini saya akan share ke kalian dan membagikan sebuah ilmu mengenai seni ilustrasi. Teman-teman, saya kasih tahu ya, seni ilustrasi itu adalah seni yang menarik. Kenapa menarik? Karena dengan seni ilustrasi ini akan sangat-sangat membantu kita ketika kita ingin membuat sebuah cerita komik, atau membuat poster, atau bahkan membuat cerita bergambar. Nah, untuk membantu kalian, saya akan mengajarkan kalian basic dasarnya dulu ya teman-teman. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya akan ajak kalian semua untuk masuk ke materi kita. Selamat menyimak dan selamat belajar ya teman-teman. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa di kelas seni budaya bersama saya, Miss D. Hari ini kita akan belajar mengenai menggambar ilustrasi. Isi materi dari pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, prinsip. Prinsipnya itu apa aja sih? Prinsip kita akan bahas mengenai pengertian dan konsep dari dasar-dasar ilustrasi, tujuan dan juga fungsi-fungsinya. Lalu setelah itu kita akan belajar mengenai jenis. Jenis di sini saya akan mencakup kepada bentuk, karakter, dan objek pada gambar-gambar ilustrasi. Masuk ke yang ketiga, yaitu kita akan belajar mengenai teknik, metode yang dapat kita terapkan pada saat kita ingin menggambar ilustrasi. Baru yang keempat kita akan belajar mengenai prosedur atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menggambar ilustrasi. Ayo teman-teman, kita semangat ya. Teman-teman, ada satu quotes yang ingin saya sharekan ke kalian, dan quote ini disampaikan oleh Albert Einstein. Beliau berkata, "The true science of intelligence is not knowledge, but imagination." Mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu prinsip. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep dasar ilustrasi, lalu tujuan dan juga fungsi dari ilustrasi itu sendiri. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin, disebut juga dengan illustratio, lalu diubah ke dalam bahasa Inggris menjadi illustrate. Bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ilustrasi ini atau illustratio maupun illustrate ini mengandung arti menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Kemudian, sesuai dengan perkembangannya, pengertian ilustrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman, kita simak. Pengertian pertama yaitu pengertian secara umum. Pengertian secara umum yang dimaksud adalah segala sesuatu yang difungsikan untuk menerangkan, menghidupkan, dan memperindah kehidupan, cerita, kejadian, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman, objeknya bisa apa saja. Bisa bentuknya gambar, bisa bentuknya benda, atau apapun juga. Asal dia bisa berfungsi untuk menerangkan sesuatu. Makanya dia bersifat umum. Lalu kita akan masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat khusus. Pengertian ilustrasi dalam sifat khusus yaitu jenis gambar yang difungsikan untuk menjelaskan atau menerangkan sebuah literasi. Literasi di sini bisa berarti bacaan, cerita, naskah, artikel, berita, atau apapun juga. Tujuannya adalah agar dapat membuat orang-orang mudah mengerti maksud ataupun isi yang ingin disampaikan. Jadi, kalau pengertian khususnya ini atau sifat khususnya ini
dia lebih condong ke satu arah, yaitu bentuknya adalah gambar. Jadi teman-teman mengerti ya perbedaan di antara keduanya. Baiklah, kita akan masuk ke tujuan dari pembuatan ilustrasi. Nah, teman-teman simak ya. Tujuannya yaitu untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Itu dari tujuan pembuatan ilustrasi. Kita akan masuk ke fungsi ilustrasi. Fungsi ilustrasi yang saya masukkan di sini ada 4 hal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu media ekspresi. Ilustrasi ini dapat mengungkapkan ekspresi karakter pada cerita. Ketika kita membaca sebuah novel yang isinya ratusan lembar, kadang kita bingung dengan tokoh-tokoh dan ekspresi maupun karakter-karakter yang ada pada tokoh tersebut. Nah, ilustrasi ini bisa membantu para pembaca untuk mengetahui karakter-karakter ataupun ekspresi yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh yang ada pada cerita tersebut. Jadi ini sangat-sangat menolong. Ya, kita akan masuk yang kedua, media komunikasi. Ilustrasi dapat membantu seseorang menyampaikan pesan tanpa harus dibatasi kendala bahasa. Saya cerita ya sama kalian semua, teman-teman. Jadi saya pernah ke luar negeri dan saya berpikir bahwa semua orang yang ada di luar negeri itu pasti bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa jembatan di antara bahasa-bahasa yang lainnya. Saya berpikir seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Ketika saya ke luar negeri dan saya berhadapan dengan banyak orang dan orang-orang tersebut tidak mengerti apa yang saya ungkapkan atau saya bahas atau apa yang saya bicarakan dalam bahasa Inggris, mereka wondering, mereka bertanya-tanya. Lalu muncullah ide dalam diri saya, gimana kalau saya gambarkan? Ketika saya gambarkan dan saya tunjukkan kepada orang-orang tersebut apa yang ingin saya tanyakan atau apa yang ingin saya ungkapkan, mereka mengerti apa itu yang sedang saya hadapi. Jadi teman-teman, jangan takut ke luar negeri kalau kalian tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Kalian bisa menggunakan media ilustrasi untuk membantu kalian dalam berkomunikasi. Percayalah, karena saya sudah merasakannya. Lalu yang ketiga, kita akan bahas mengenai fungsi ilustrasi sebagai pelengkap. Ilustrasi dapat membantu melengkapi data informasi. Contohnya, kita masuk ke dalam kasus-kasus yang ada pada kepolisian. Ketika polisi ingin mengungkapkan sebuah masalah atau sebuah kasus, kalau semuanya dalam bentuk tulisan, polisi tersebut akan bingung. Mereka akan kesulitan mencari bukti-bukti yang ada. That's why para polisi itu selalu menggunakan foto, selalu menggunakan gambar untuk dapat menyusun cerita atau menyusun tragedi dari pertama sampai kejadian akhir untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah fungsi ilustrasi yang sangat-sangat membantu teman-teman. Bahkan ketika kalian ingin membuat film, fungsi ilustrasi ini sangat membantu untuk kalian dapat menyusun scene-scene yang akan kalian gunakan atau background film yang kalian akan ungkapkan pada adegan-adegan tersebut. Oke, kita akan masuk ke fungsi keempat, yaitu hiasan. Ilustrasi dapat menambah keindahan atau menjadi hiasan pada buku atau media lainnya. Nah, misalnya kalian pergi ke toko baju. Di toko baju, kalian melihat ada baju yang polos. Dan ketika kalian melihat baju yang polos, kalian melihat, biasa aja. Tapi ketika kalian melihat satu rak yang isinya motif-motif, bajunya bermotif, atau bajunya tampak indah gambarnya, maka kalian akan merasa tertarik. Nah, ini adalah fungsi ilustrasi.
Dan ilustrasi ini bisa diterapkan di mana saja, bukan cuma di kertas, bukan cuma di buku, tapi di media apapun juga. Mau dia kain, mau dia kayu, atau dia gelas, atau apapun juga. Oke? Lalu kita masuk ke prinsip menggambar ilustrasi. Ada 4 prinsip yang perlu kalian terapkan ketika kalian ingin menggambar ilustrasi. Prinsip yang pertama, pemilihan bentuk. Kalian harus make sure bentuk ilustrasi apa yang akan kalian buat. Apakah dia bentuknya flora, fauna, atau figuratif, atau objek lainnya. Jadi kalian harus tentukan dulu dengan benar. Lalu setelah itu, kalian harus tahu teknik pembuatan apa yang akan kalian gunakan. Apakah dia teknik basah, atau dia teknik kering, atau teknik sketsa, atau apapun juga. Jadi kalian pilih tekniknya. Lalu yang ketiga, gambar ilustrasi kalian itu harus mengandung pesan. Pesan yang ingin disampaikan pada gambar dalam cerita, dan itu harus terlihat dengan jelas. Yang keempat, gambar atau ilustrasi kalian itu harus mudah dipahami. Gambar yang jelas dapat memberikan informasi yang jelas juga. Jangan sampai kalian gambar abstrak ketika kalian harus menjelaskan sebuah berita atau informasi yang penting. Masuk ke bagian kedua, yaitu jenis. Jenis di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk, karakter, dan objek pada gambar ilustrasi. Jenis-jenis ilustrasi yang harus kalian ketahui. Saya masukkan ada 9 jenis ilustrasi. Simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama adalah komik. Komik itu adalah kumpulan cerita bergambar yang disusun dan diberi teks atau balon komunikasi. Ini yang biasanya kalian lihat. Ada contohnya komik Doraemon, komik Naruto, komik One Piece, dan sebagainya. Lalu jenis ilustrasi yang kedua yaitu kartun. Kartun ini adalah bentuk gambar yang dibuat lucu dan dia harus berkesan humor. Contohnya adalah kartun-kartun yang bisa kalian lihat di televisi. Itu bisa kartun Upin Ipin, bisa Bear, atau kartun-kartun lainnya. Saya suka nonton kartun loh teman-teman. Lalu jenis ilustrasi yang ketiga yaitu karikatur. Karikatur di sini adalah gambar sindiran atau kritikan. Pada umumnya bentuk gambar kepalanya lebih besar dibandingkan tubuhnya. Kalau teman-teman pernah lihat gambar seperti ini, biasanya bentuknya unik teman-teman. Dan gambar-gambar ini biasanya bentuk sindiran-sindiran terhadap tokoh-tokoh politik. Kalau kalian mau lihat, ini banyak di koran-koran. Kalau kalian ada koran Kompas atau Suara Pembaruan, biasanya di hari-hari tertentu mereka akan mengeluarkan bentuk-bentuk karikatur ini. Oke, kita lanjut ke ilustrasi yang keempat, yaitu ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra ini adalah gambar ilustrasi yang dibuat untuk menjelaskan isi cerita atau berita. Nah, ini biasanya nih dibuat untuk majalah, untuk buku-buku pelajaran, terus untuk koran. Nah, ini disebut juga ilustrasi karya sastra. Lanjut ke ilustrasi naturalis. Ilustrasi naturalis itu adalah jenis ilustrasi yang tampak seperti kenyataan. Ini sama seperti aliran seni naturalis. Kalian akan belajar ini di kelas 9 nanti. Oke, kita akan masuk ke jenis ilustrasi yang keenam, yaitu ilustrasi dekoratif. Ilustrasi dekoratif ini adalah gambar yang difungsikan sebagai hiasan dan bentuknya sudah disederhanakan atau dilebih-lebihkan. Jadi misalnya ada satu space kosong, terus kalian pikir, aduh ini kosong terlalu monoton sekali. Apa yang harus saya lakukan ya? Oh, saya mau bikin ilustrasi aja. Ketika kalian gambar di space kosong tersebut, nah itu masuk ke dalam ilustrasi dekoratif. Kita akan masuk ke ilustrasi yang ke-7, yaitu ilustrasi sampul. Ilustrasi sampul ini adalah gambar yang menghias cover atau sampul dari majalah, buku,
buletin, dan sebagainya. Jadi kalau kalian buka majalah, halaman pertama yang paling depan itu adalah bentuknya gambar-gambar. Nah, itu disebut juga ilustrasi sampul. Oke. Nah, kita akan masuk yang ke-8, yaitu ilustrasi iklan. Ilustrasi iklan ini adalah bentuk gambar yang dibuat untuk mempromosikan produk atau mengiklankan sesuatu. Dia bisa bentuknya baliho, brosur, ataupun poster. Oke. Lalu yang terakhir yaitu vignette. Vignette di sini adalah gambar yang difungsikan untuk mengisi ruangan kosong sehingga menarik untuk dilihat. Vignette ini hampir mirip dengan ilustrasi dekoratif tadi, teman-teman. Cuman kalau dekoratif itu dia condong lebih ke arah tembok. Tapi kalau vignette dia biasanya ke halaman-halaman buku yang masih kosong. Sampai sini paham ya, teman-teman? Sekarang kalian pasti bertanya-tanya, Miss, dari tadi kita sudah membahas tentang ilustrasi, fungsi ilustrasi, prinsip ilustrasi. Terus bentuk ilustrasinya itu sendiri apa, Miss? Oke, saya akan jelaskan. Bentuk gambar ilustrasi di sini bisa apa aja, teman-teman. Yang pertama, bisa figuratif. Figuratif pasti ingat dong, dia bentuknya manusia ataupun perkembangannya. Atau dia juga bisa bentuknya fauna. Fauna di sini penekanannya jelas kepada hewan atau perkembangannya. Lalu kita bisa juga pilih flora. Flora yaitu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan atau perkembangannya. Bahkan sekarang-sekarang ini saya sudah melihat banyak bentuk-bentuk ilustrasi yang lebih condong ke arah objek. Ada bentuknya objek makanan, ada objek minuman, bahkan ada objek-objek dari benda-benda alam lainnya seperti batu. Atau kadang-kadang saya suka ngeliat ada yang pakai ilustrasi bentuknya sepatu dan yang lain-lain. Jadi bentuk gambar ilustrasi ini bisa banyak macamnya. Bagian ketiga yaitu teknik. Teknik di sini saya akan menjelaskan metode atau teknik yang dapat diterapkan ketika kita ingin menggambar ilustrasi. Kita bikin sederhana saja ya, teman-teman. Teknik menggambar ilustrasi untuk kelas 8 ini saya bagi menjadi 2, yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik basah yaitu teknik menggambar atau mewarnai yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer bahan pewarna. Oke, lalu kita akan masuk ke teknik yang kedua yaitu teknik kering. Teknik kering ini adalah kebalikan dari teknik basah. Dia tidak memerlukan air atau minyak sebagai pengencer pada bahan pewarna. Nah, saya tekankan teknik basah dan teknik kering karena kita sedang belajar dan mendalami penggunaan cat air. Jadi teman-teman nanti bisa dipraktekkan ya di sini. Masuk ke bagian keempat atau bagian yang terakhir yaitu prosedur. Prosedur di sini kita akan bahas mengenai langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menggambar ilustrasi. Kita akan masuk ke prosedur pembuatan ilustrasi dulu ya, teman-teman. Yang pertama, kalian menentukan objek atau model yang akan digambar. Apakah objek itu flora, fauna, figuratif, atau objek lainnya. Lalu setelah itu, kalian membuat sketsa rancangan. Pastikan dan selalu ingat baik-baik ketika kalian membuat sketsa, gunakanlah pensil untuk mempermudah kalian ketika kalian melakukan kesalahan. Lalu, setelah kalian melakukan pembuatan sketsa, kalian bisa langsung memberikan pewarnaan. Pewarnaan di sini kita menggunakan cat air dan kalian nanti bisa terapkan teknik basah atau teknik kering pada proyek kalian. Lalu masuk ke dalam tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian biasanya penebalan pada gambar objek-objek ilustrasi tersebut. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Asal kita semangat, asal kita telaten,
Asal kita teliti dan kita sabar untuk melakukannya, saya yakin kita semua pasti bisa melakukannya. Charlie Chaplin berkata, imajinasi tidak berarti apa-apa tanpa berbuat sesuatu. Sama halnya dengan kalian. Ketika kalian tahu sesuatu dan kalian tidak mempraktekkannya, maka kalian tidak bisa membuat apapun juga. Jadi teman-teman, ayo kita berusaha untuk mengerjakan proyek-proyek ini. Semangat teman-teman! Dengan ini saya katakan bahwa materi kita telah selesai. Dan bila ada pertanyaan yang teman-teman masih belum paham atau belum mengerti, kalian bisa tanyakan langsung kepada saya lewat WA grup Seni Budaya kita, atau ke IG saya yang pertama yaitu @lydia_johari, atau IG yang kedua yaitu @7joharilydia, atau ke Facebook saya Johari Lydia. Teman-teman, pastikan bertanya bila kalian benar-benar tidak paham. Saya akan bantu kalian untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat, tetap ceria, dan jaga kesehatan kalian. God bless you. Bagaimana? Sudah lebih mengerti? Saya berharap kita semua bisa belajar dan lebih paham apa yang dimaksud dengan seni ilustrasi tersebut. Benar kan teman-teman? Apa kata saya? Seni ilustrasi sangat membantu kita untuk mengerjakan proyek-proyek berikutnya. Ya, teman-teman jangan khawatir bila kalian masih belum mengerti. Kita akan belajar perlahan-lahan dan saya akan membantu kalian dan saya akan mensupport kalian dan menolong kalian dan mengarahkan kalian apa yang harus kalian lakukan sampai kalian paham. Oke, dan bila kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang dimengerti atau ada unek-unek yang ingin kalian curhatkan kepada saya, silakan kalian boleh tanyakan langsung di WA grup Seni Budaya kita, atau kalian bisa tanyakan langsung ke IG saya @lydia_johari atau @7joharilydia, atau kalian mau tanya langsung ke Facebook saya izinkan kalian bisa add saya di Johari Lydia. Teman-teman, jangan malu bertanya karena saya akan tetap membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih belum kalian pahami. Oke, sampai sini tetap semangat, tetap ceria, dan tetap jaga kesehatan kalian. God bless you.